Hmm, Terima kasih. Selamat pagi, selamat Paskah untuk Bu Regina dan semua pendoa yang terkasih. Ya, hari ini kita masuk ke dalam persiapan bagaimana menyambut pesta Minggu Kerahiman Ilahi yang akan datang di hari Minggu tanggal 12 ini. Ini kebetulan hari ini saya akan masukkan sedikit mengenai eh, apa perayaan rahmat yang tak terukur yang akan kita terima pada perayaan Minggu Kerahiman Ilahi, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Ini saya ngambil dari tulisan pada Angelo Casimiro dari MIC ya. Perayaan tanggal 12 April ini terkait erat dengan misteri Paskah. Sementara Paskah merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Minggu Kerahiman Ilahi menekankan karunia yang dimungkinkan melalui kemenangan itu. Menekankan karunia yang dimungkinkan melalui kemenangan itu, yaitu belas kasih Allah yang tak terbatas yang tersedia bagi semua orang. Setiap tahun pada hari Minggu setelah Paskah, itu hari ke-8 dari Oktav Paskah, gereja merayakan Minggu Kerahiman Ilahi, sebuah perayaan yang menyoroti kasih dan pengampunan Kristus yang tidak terbatas. Berakar pada refleksi gereja tentang kebangkitan, perayaan ini mengajak umat beriman untuk lebih percaya kepada Yesus dan untuk memperluas belas kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Penyebaran kerahiman wahyu yang diterima oleh Santa Faustina Kowalska yang pertama kali disebarkan oleh Marian Priest, yaitu para imam Maria yang dikandung tanpa noda. Itu dipromosikan oleh pastor yang datang ke Amerika, mereka yang menyebarluaskan mengenai devosi kerahiman ilahi ini. Jadi saya selama ini mendapatkan bahan-bahan juga dari mereka. Jadi Minggu Kerahiman Ilahi berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kasih dan belas kasihan Allah yang tak terbatas. Kemenangan Kristus. Penetapan Minggu Kerahiman Ilahi sebagai hari raya universal bagi Gereja Katolik diumumkan oleh Paus Santo Yohanes Paulus II dalam Jubileum Agung di tahun 2000 selama kanonisasi Santa Faustina. Namun, dorongan untuk penetapannya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1930-an ketika Santa Faustina mendapatkan wahyu pribadi dari Yesus. Dalam buku hariannya Kerahiman Ilahi dalam Jiwaku, Santa Faustina mencatat permintaan Kristus agar hari Minggu setelah Paskah dinyatakan sebagai hari raya kerahiman ilahi. Jadi perayaan ini adalah sungguh permintaan dari Yesus sendiri langsung kepada Suster Faustina pada waktu itu. Hari raya ini terkait erat dengan misteri Paskah. Sementara Paskah merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Sedangkan Minggu Kerahiman Ilahi menekankan karunia yang dimungkinkan melalui kemenangan itu, yaitu belas kasih Allah yang tidak terbatas, yang tersedia bagi semua orang.
Yesus berkata kepada Santa Faustina di buku hariannya nomor 699, pada hari itu kedalaman belas kasihku yang lembut terbuka. Aku mencurahkan lautan rahmat kerahiman yang besar kepada jiwa-jiwa yang mendekati sumber belas kasihanku. Rahmat luar biasa pada hari Minggu Kerahiman Ilahi menawarkan kesempatan istimewa untuk pembaharuan spiritual. Yesus mengungkapkan kepada Santa Faustina bahwa mereka yang pergi ke pengakuan dosa, menerima komuni kudus, dan menaruh kepercayaan mereka pada belas kasih-Nya, dapat menerima pengampunan dosa dan hukuman sepenuhnya dibebaskan. Jadi khusus pada hari itu saja terjadi rahmat anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa langsung kepada kita semua yang telah mempersiapkan diri kita dengan baik di dalam state of grace, ya, di dalam rahmat, yang dalam keadaan penuh rahmat gitu, yang tidak ada dosa-dosanya lagi setelah kita melakukan pengakuan dosa yang baik. Itu kemarin itu kan saya bagi bagaimana cara melakukan pengakuan dosa yang baik. Nah, itu diterapkan dalam pengakuan dosa kita dengan cara yang baik. Sehingga kita berada di dalam state of grace. Jadi pada hari Minggu tersebut, kita udah melakukan pengakuan dosa, melakukan belas kasih kepada sesama, itu harus kita lakukan. Dan juga kita harus menerima komuni kudus dan menyelesaikan doa novena dan doa koronka. Jadi itu semua yang diminta dari Yesus kepada kita dalam pesta Minggu Kerahiman Ilahi. Kita akan menerima sungguh luar biasa pengampunan yang penuh. Artinya kalau kita dibaptis, kan dosa kita diampuni semuanya. Begitu juga pada hari Minggu Kerahiman tersebut. Jadi dosa-dosa kita sungguh-sungguh diampuni dan kita sungguh-sungguh dilahirkan kembali menjadi manusia baru seperti kita telah dibaptis kembali. Jadi itu yang sungguh karunia yang luar biasa, anugerah yang luar biasa Yesus siapkan untuk kita di hari Minggu Kerahiman Ilahi tersebut. Jadi di sini pesan kerahiman ilahi berbicara langsung kepada hati manusia. Di dunia yang sering ditandai oleh perpecahan, rasa bersalah, dan keputusasaan. Bentar. Di dunia yang sering ditandai oleh perpecahan rasa bersalah dan keputusasaan, perayaan ini mengingatkan umat beriman bahwa belas kasih Allah lebih besar daripada dosa atau kegagalan apapun di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh merasa takut datang kepada Allah Bapa karena Yesus telah menjanjikan semerah kimersi dosa kita pun belas kasih-Nya jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Pesan utama dari devosi ini adalah kepercayaan. Kita harus percaya, ya. Sorry ya, ini ada telepon masuk. Jadi kita harus percaya. Itu modal percaya itu yang harus utama datang dalam diri kita. Jadi dengan percaya kepada Yesus dan panggilan untuk menunjukkan belas kasih kepada setiap orang di sekitar kita, di keluarga kita, siapapun mereka. Inilah kesempatan kita untuk berbuat belas kasih kepada sesama sepanjang
minggu-minggu ini, hari Minggu Kerahiman Ilahi memperkuat harapan, terutama bagi mereka yang bergumul dengan perasaan tidak layak atau ragu tentang pengampunan Allah. Yesus berkata kepada Santa Faustina di buku harian nomor 723, semakin besar dosa seseorang, semakin besar pula haknya atas belas kasihku. Pesan ini tidak mengecilkan dosa, tetapi justru mengungkapkan keinginan Allah untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka yang berpaling kembali kepadanya. Perayaan ini juga memperkuat misi Kristen, mengalami belas kasih Allah, mengubah hati dan mendorong umat beriman untuk mempraktekkan belas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Devosi kepada kerahiman ilahi melampaui spiritualitas pribadi dan mengajak individu untuk menunjukkan belas kasih melalui kebaikan, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Persiapan ada beberapa cara bermakna untuk merayakan Minggu Kerahiman Ilahi, yaitu yang pertama, persiapan melalui doa dan pengakuan dosa yang baik yang dapat dilakukan sebelum hari raya yang sebenarnya, yaitu tanggal 12 nanti. Boleh dilakukan pengakuan dosa sebelum harinya. Ini sangat penting sekali ya. Yang kedua, banyak orang berpartisipasi dalam novena Kerahiman Ilahi yang dimulai pada hari Jumat Agung dan diakhiri pada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Novena ini mendorong refleksi tentang sengsara Kristus dan membantu mempersiapkan hati kita untuk menerima belas kasih-Nya. Partisipasi dalam Misa Kudus dan menerima Komunion Kudus pada hari Minggu Kerahiman Ilahi merupakan inti dari perayaan ini. Mendekati Ekaristi dengan pertobatan dan kepercayaan tulus membuka jiwa kepada rahmat yang dijanjikan Yesus melalui wahyu Santa Faustina. Jadi, ini semua hanya kita bisa mohon untuk diri kita sendiri. Kita bisa berdoa untuk pertobatan orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, siapapun mereka, kita wajib mengasihi jiwa-jiwa dan mendoakan mereka. Tapi untuk mendapatkan anugerah yang luar biasa di Minggu Kerahiman Ilahi, itu hanya diperuntukkan bagi kita per orang, oleh diri kita sendiri. Jadi doa Korongka Kerahiman Ilahi adalah devosi kuat yang terkait dengan hari Raya Minggu Kerahiman ini. Jadi doa Korongka itu harus didoakan. Rosario ini, Rosario Korongka berfokus pada persembahan kurban Kristus kepada Bapa dan memohon belas kasih bagi seluruh dunia. Jadi kita tutup hari ini dengan doa satu Salam Maria ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Bu Cynthia. Kita lanjutkan dengan doa novena